yang menjadi masalah bukan dia berdoa atau tidak berdoa, tapi dia tidak sabar dengan segala keadaan itu. Berapa lama, kapan, dan sebagainya. Pemahaman tentang waktu itu pemahaman yang tepat adalah pemahaman dari Tuhan. Padahal pemahaman kita tentang waktu sekarang, Maria ruang tunggu hanya satu hal, yaitu nantikan apa yang Yesus akan buat. Halo sahabat, berjumpa kembali di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elo bisa bertemu kembali dengan Anda. Dan hari ini kita akan berbincang kembali bersama Bapak Pendeta Frederick Makitan tentang satu topik, yaitu di ruang tunggu jawaban Tuhan. Apa kabar Pak Freddy? Ya, baik-baik Pak Elo. Puji Tuhan, terima kasih sudah hadir kembali bersama saya hari ini. Dan hari ini kita akan berbincang membahas satu topik tentang di ruang tunggu jawaban Tuhan. Nah ini sepertinya kalau berbicara tentang jawaban Tuhan pasti ada hal yang kita tunggu gitu ya, tentang persoalan. Dan pembahasan hari ini saya terinspirasi dari sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang terjadi di Alkitab, yaitu salah satunya di perkawinan di Kana, Pak. Nah, di situ ada Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, melakukan hal yang luar biasa untuk acara di tempat itu, yang secara garis besar isinya itu tentang bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur untuk menutupi kekurangan yang ada karena kehabisan anggur. Nah, nanti kita akan bahas di situ tentang hal-hal yang bisa kita pelajari dari situ. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih jawaban Tuhan itu kita menunggunya, menanggapinya, karena di sini topiknya di ruang tunggu. Nah, kalau di ruang tunggu itu sepertinya kan nggak enak ya Pak ya. Nah, sebelum masuk ke situ, bukan hanya di kejadian di perkawinan di Kana, di saat ini pun dan di setiap hal. Ketika manusia menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, saya sendiri pun Pak cenderungnya inginnya cepat selesai. Kita maunya sekarang ada masalah, 5-10 menit kemudian selesai. Dan hampir semua manusia itu seperti itu. Dan terkadang seakan-akan kita sebenarnya tahu Tuhan sudah mengatur semuanya yang memiliki kehidupan ini, tetapi seakan-akan kita memaksa, ayolah Tuhan, kapan Tuhan, aku sudah nggak sabar, aku ingin segera masalahku ini selesai. Nah ini kenapa Pak, manusia itu gitu ya, secara genetiknya, secara dari sananya bisa dikatakan selalu inginnya itu instan, selalu inginnya cepat selesai, cepat beres kalau dalam kesulitan. Kalau dalam masa enak tuh inginnya berlama-lama, kalau bisa di zona nyaman terus gitu. Tapi ketika sedikit saja di zona yang tidak nyaman, langsung kapan nih selesai, kapan nih aku keluar. Nah itu kenapa Pak? Ya Mbak Elo, pertanyaan yang bagus ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang mengusik keadaan asli manusia ya. Jadi sebetulnya ini manusia siapa saja ya. Betul. Jadi orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, atau dia belum kehilangan keaslian dari sifat kemanusiaannya. Jadi ini kalau orang tidak sabar itu ya. Jadi ini intinya adalah orang tidak sabar di dalam menghadapi satu masalah atau menantikan satu hal yang dia tunggu-tunggu, misalnya orang sakit tunggu untuk sembuh dan seterusnya ya. Ataupun masalah apa saja yang lain, ada badai dalam kehidupan dan orang tidak sabar ya. Seperti murid-murid Yesus yang di dalam perahu lalu ada badai, dia tidak sabar. Sudah langsung berteriak. Berteriak. Dan ada begitu banyak ya, ada 1001 macam persoalan yang
dihadapi oleh manusia, termasuk masalah sakit dan apa saja. Lalu dia tidak sabar menunggu supaya persoalan-persoalan itu diselesaikan secepat mungkin, ya. Dan bagi orang beriman tentu saja dia larinya nomor satu kepada Tuhan, kan, ya. Sebelum sesuatu yang lain dia paling tidak berdoa, menyerahkan semua itu. Tetapi yang menjadi masalah bukan dia berdoa atau tidak berdoa, tapi dia tidak sabar dengan segala keadaan itu. Berapa lama, kapan, dan sebagainya. Sudah resah. Sepertinya tiap menit itu ditunggu ini, Pak. Ditunggu, ya. Jadi dia maunya cepat, ya. Nah, jadi ini by nature. Jadi artinya secara alamiah begitu. Itulah manusia yang sesungguhnya, ya. Jadi siapa manusia yang tidak membutuhkan sesuatu itu cepat, apalagi itu kebutuhannya, apapun kebutuhan itu. Saya menggambarkan begini, jadi ada satu sifat mendasar dari manusia yang ada pada setiap manusia, yang tersimpan baik-baik dan nggak bisa hilang itu. Sepanjang hidupnya, mulai dari kecil, mulai dari kanak-kanak, sampai ya sudah tua sekalipun ya, sampai sudah mau menerima panggilan Tuhan untuk pulang, itu pun juga sifat mendasar itu tetap ada yang selalu mengganggu dia atau selalu mau untuk keluar, yaitu egoisme. Jadi mementingkan diri atau mementingkan diri sendiri, dan itu wajar. Sebetulnya jangan kita cepat-cepat melihat bahwa itu tidak negatif, wajar, negatif, ya, itu wajar. Karena kalau saya dan diri saya, dan bukan saya yang memperhatikan, mementingkan diri saya, siapa bisa melebihi saya untuk mementingkan diri saya? Itu bisa menjadi satu pemaksaan bagi orang lain, ya, yang mementingkan diri saya. Tapi kalau saya sendiri, ya memang siapa lagi? Dan kedua itu egosentrisme, artinya kita memusatkan pada diri sendiri, ya, berpusat pada diri sendiri. Ya, kita makan, kita tidur, kita kerja, kita bersenang-senang, semua untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri, kan? Ya, masa saya makan supaya dia yang kenyang? Kan tidak bisa. Saya tidur supaya dia bisa istirahat. Kan tidak bisa. Jadi egoisme dan egosentrisme adalah sifat mendasar manusia, itu terbawa di dalam dirinya sebagai satu ciptaan Tuhan, ya. Jadi ini hal ini akan selalu ada, dan saya menggambarkannya seperti seorang anak kecil, ya. Anak kecil itu, ya, kita yang pernah menjadi anak kecil, apalagi pernah menjadi ayah atau ibu, kita akan paham ini, sangat paham itu dengan mudah saja. Anak kecil datang kepada ayah atau ibunya, dia minta sesuatu. Dia tidak pernah kenal apa itu waktu. Dibilang nanti besok, gak ngerti dia tuh, besok tuh, minggu depan aja. Dia dengar minggu depan, oh minggu depan. Tapi minggu depan itu artinya segera juga. Bulan depan itu juga artinya segera. 1 tahun lagi juga artinya segera. Jadi pemahaman dia tentang waktu itu berbeda dengan pemahaman dia tentang waktu menurut orang tuanya. Orang tua dia meminta hari ini, oke, setuju besok dan seterusnya. Tetapi sebetulnya semua itu adalah hari ini juga, saat ini juga. Sedangkan orang tua menjelaskan tentang besok dalam pengertian orang tua, nanti besok tanggal berapa, hari apa itu. Ya, dia bisa iya, tapi dia tidak paham. Seperti ini juga sebetulnya manusia atau orang percaya itu terhadap Tuhan. Pemahaman tentang waktu itu pemahaman yang tepat adalah pemahaman dari Tuhan. Padahal pemahaman kita tentang waktu sekarang. Diri kita yang sekarang. Kalau aku lapar, sekarang aku makan. Kalau aku sakit, sekarang aku sembuh. Aku dalam persoalan sekarang juga harus ini. Kalau aku ingin pasangan hidup, besok harus ketemu. Besok harus ketemu, ya. Sehingga kalau belum ketemu, dibuatlah tanda-tanda yang diciptakan sendiri. Tandanya ini, kalau datang pakai baju ini, berarti memang Tuhan kehendaki. Diciptakan sendiri. Nah, ini oleh karena egoisme atau egosentrisme yang mencari kesenangan, kebutuhan diri sendiri. Lalu soal cara, misalnya cara bagaimana seorang anak kecil dia meminta sesuatu yang ia butuhkan dari orang tuanya, cara bagaimana orang tua memberikan, dijelaskan bagaimanapun juga. Nanti ya
ayahmu terima gaji besok. Jadi nanti besok baru kasih. Oh iya. Tapi begitu Tetap ngomong saja. dia bilang mana itu. Ya. Jadi dia tidak mengerti tentang cara. Tunggu ayah bikin ini, ibu bikin ini, bikin itu dulu supaya kita dapat uang, kita beli dan kita belikan mainan misalnya. Oh iya, dia senang. Tapi kembali lagi ke dia yang dia tuntut ya sekarang. Dia tidak mengerti cara. Jadi cara Tuhan bagaimana menolong kita pun kita sebetulnya nggak ngerti. Tapi yang kita kembali menuntut karena egoisme dan egosentrisme kita. Juga soal kehendak ya, yang dia tahu, dia tidak pernah tahu begini loh nak, Tuhan sayang kamu, papa mama sayang kamu, nanti pasti papa mama senang berikan. Oh mana. Itu saja dia tuntut. Jadi semua adalah kebutuhanku sekarang. Kini ya segera berikan. Ya, itulah arti dari keseluruhan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, entah kita sadar atau tidak sadar, lebih banyak yang mempengaruhi kita adalah sifat kanak-kanak ini. Jadi ya itulah, itu hal mendasar. Jadi kalau ditanya apa sebabnya? Apa sebabnya mau sisi manusiawi? Ya, itu sisi manusiawinya. Itu yang menjadi persoalan. Tetapi jangan lihat itu sebagai persoalan. Lah kalau kita kita sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, yang dibutuhkan adalah kedewasaan dalam cara berpikir. Ya, untuk sementara untuk menjawab pertanyaan itu, ya menurut saya kalau ditanya kenapa sih orang begitu, orang beriman pun begitu, ya memang orang beriman juga adalah kanak-kanak. Jadi karena ini ya, yang sebenarnya kita tahu pasti Tuhan sayang. Hanya pemahaman kita yang mungkin justru kita yang apa ya Pak ya, seperti senang saja di pemahaman itu bahwa maunya Tuhan punya waktu sebenarnya, tapi mauku cepet Tuhan. Jadi mau egoisme kita tadi. Nah, kalau kehendak kita itu maunya itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan dan kehendak kita itu gitu sama. Ya, Pak ya. Maunya di-matchkan supaya di-match untuk sama, membenarkan bahwa gitu itu kehendakku lah. Jadi Tuhan itu adalah petugas. Petugas untuk mengiyakan kehendak kita, mengiyakan dan melakukan lah seperti itu. Ya mungkin gambaran anak kecil tadi sangat tepat sekali gitu ya, karena dia tahu orang tuanya ini harusnya ya ini yang aku minta ke sini dan harus gitu kan, yang tahu anak. Nah ini seperti kita nih sekarang dalam konteks orang percaya, kita tahu kalau kita sulit, kita harus datang kepada Tuhan. Kita tahu betul karena Dia Tuhanku yang aku percaya dan yang pasti akan memberikan yang terbaik. Itu keyakinan kita. Tetapi ketika menunggu hal itu, tadi kalau bisa digambarkan lagi, anak-anak mungkin Pak, kalau papa mamanya tidak segera menjawab, dia akan berteriak, akan menangis bahkan. Atau kalau agak dewasa, agak remaja biasanya diam, ditanya hanya iya tidak beberapa hari karena tidak menuruti kemauannya. Nah ini kalau kita yang secara kerohanian dalam keputusasaan itu, dalam waktu yang menunggu tidak tahu kapan itu, kadang ada terlintas pikiran, kayaknya kita ini saya harus mencari jalan lain. Mungkin ada hal lain yang bisa mempercepat proses. Bisa dikatakan ada jalan tol yang bisa saya lalui supaya saya cepat mencapai ke yang saya inginkan. Nah itu kalau bagi kehidupan kerohanian kita ada nggak Pak dampaknya? Keimanan kita kalau kita mencari jalan tol atau pintu lain tadi yang mempercepat. Bahkan mungkin kuasa lain yang ya sudahlah kelamaan Tuhan, aku cari cara lain. Nah, itu bagaimana? Ya, saya menyambung lagi dari awal tadi bahwa sebenarnya kita sekalipun kita adalah orang-orang beriman, kita adalah manusia biasa dan kita punya cara berpikir, kita punya kehendak, kita punya kebutuhan, bahkan kita punya kita sendiri punya cara yang kita tentukan sebenarnya, yang kita tinggal bawa kepada Tuhan untuk di-approve saja, lalu yang mengerjakannya Tuhan ya. Jadi hal-hal itu, jadi apa yang kita tuntut ya, yang kita tuntut itu begitu besarnya ya. Jadi tuntutan kita itu begitu besarnya. Saya belum katakan bahwa ini satu yang salah ya. Menuntut Tuhan, menurut saya dalam tanda kutip menuntut Tuhan itu bukan satu kesalahan ya. Karena kepada siapa dia datang? Ya saya sakit misalnya, kepada siapa lagi saya datang?
Ya, kalau saya menuntut Tuhan, ini kan ada cinta kasih. Iya, seperti kita memang berhak cinta, gitu ya, seperti anak-anak dengan orang karena tua tahu kan. ini papa saya. Iya, gitu ya. sudah di atas dasar kasih, di dalam kasih yang tak terduga dalamnya itulah. Maka saya juga menuntut. Jadi menuntut dalam arti kadang-kadang juga memakai kata terpaksa juga bisa ya. Artinya begini, kita memaksa Tuhan. Saya masih melihat ini semua belum dapat dikatakan sesuatu yang negatif. Maunya cepat. Dia seperti anak kecil itu salah. Anak kecil itu dia salah karena dia memaksa orang tuanya. Karena di belakang paksaan itu yang dia tuntutan itu ada satu kasih rasa diri bergantung kepada orang tua. Ya siapa dan lagi dia yang tahu bisa ya menolong. tempat yang tepat itu. Ya sama juga dengan kita ya. Jadi hal itu bergelora di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi satu orang percaya yang tidak sabar. Mengapa kita tanpa sadar kita sebetulnya sedang memaksa Tuhan dalam tanda kutip tadi itu. Kehendakku, waktuku, caraku, ya. Jadi yang di benak kita, yang kita pikirkan, kita ambil contoh misalnya kita menghadapi satu persoalan kehabisan uang misalnya ya mungkin ini jarang orang alami, tapi siapa tahu ya, dulu saya pernah alami, ya tidak tahu mau bikin apa lagi, tidak ada uang sama sekali, dan itu benar-benar pada waktu saya masih mahasiswa teologi, nggak tahu mau beli apa namanya odol gigi dengan apa lagi ya, dan itu satu hal di mana memang tidak ada jalan keluar, satu-satunya jalan hanya kepada Tuhan. Jadi saya tuntut, lah Tuhan besok kan saya harus ikat gigi, bagaimana apa itu odol gigi saya harus minta, kan ada rasa malu dan sebagainya. Walaupun kalau saya minta pasti mungkin dikasih, teman itu kasih saja atau dia belikan kepada saya, tapi kan tak segampang itu. Jadi ada satu tuntutan kepada Tuhan untuk memberi jawaban. Apalagi kalau dalam contoh kita sakit, siapa yang bisa bertahan di dalam satu sakit, apalagi sakit itu sakit parah, membuat kita menjerit ya, oleh karena kesakitan itu nyeri yang luar biasa. Lah bagaimana kita bisa sabar? Nah, kita tidak sabar. Nah, ketidaksabaran ini juga bagi saya, ya tadi tuntutan, pemaksaan terhadap Tuhan dalam tanda kutip, bagi saya belum bisa menilai sebagai sesuatu yang salah atau dosa. Atau tidak boleh. Tidak boleh. Dan juga tidak sabar, saya kalau pribadi, saya belum bisa menilai itu sebagai satu dosa atau satu hal yang memang tidak boleh sama sekali. Karena itu adalah keaslian saya. Saya malah kadang-kadang menyadari bahwa ya Tuhan senang juga melihat ketidaksabaran saya dan dia ingin begitu. Jadi itu apa adanya saya yang tidak sabar itu. Nanti kan dia akan ngajarin saya. Nah, ketidaksabaran inilah yang begitu besar yang persoalannya adalah kita membiarkan ketidaksabaran itu kita isi sebagai satu ruang kosong di mana kita harus cepat-cepat isi. Artinya kita sendiri yang mau mengatasi persoalan itu menurut caraku yang ditentukan oleh waktuku dan sesuai dengan kehendakku pada saat itu, seperti seorang anak kecil yang bisa mengamuk-ngamuk, menggaruk-garuk ibunya karena belum kasih apa yang dia minta, tidak sabar lagi, dan dia pada dasarnya tidak pernah sabar, dan kita pada dasarnya tidak bisa sabar. Nah, dalam ketidaksabaran inilah maka kita mengambil keputusan yang salah. Seakan-akan Tuhan tidak bisa dipercaya lagi, Dia tidak mau menolong saya. Waktunya molor terus, dia yang molor terus yang saya harapkan justru Tuhan yang saya harapkan ini yang molor waktu. Atau Tuhan sudah melupakan saya. Ya, bisa saja sampai Tuhan sudah melupakan saya, atau Tuhan sudah menganggap saya tidak layak. Tuhan sudah melihat saya sebagai orang yang paling berdosa, tidak layak lagi untuk ditolong, macam-macam. Semua ini timbul di dalam situasi di mana ketidaksabaran semakin lama semakin memuncak. Nah, inilah persoalan kita. Jadi karena ketidaksabaran inilah maka kita tadi dikatakan mencari jalan yang lain. Mencari jalan tol pun bagi saya ini kan jalan tol apa ini? Misalnya begini, kalau saya sakit kepala, mestinya aturan minum obat satu butir gitu 3 kali sehari.
dikasih dokter untuk 3 hari, berarti paling tidak 9 biji baru sembuh. Saya minum 1 kali yang harusnya 1 biji, 2 biji, ada yang 3 biji. Supaya cepat. Nah, jadi ketidaksabaran ini yang membuat kita mencari jalan pintas itu, yang bisa saja justru akan mencelakakan diri kita sendiri. Karena kita memakai logika kita, ya Pak, ya? Kita memakai pemikiran kita. Pada dasarnya adalah ketidaksabaran itu tadi. Lalu kita menentukan sendiri bahwa cara ini yang tepat, dan kita melakukan itu. Dan ini yang menjadi permasalahan dalam hidup kita. Dan kalau tadi ketidaksabaran itu memuncak sampai mulai yang fatal di sini adalah kita mulai mengubah cara berpikir kita terhadap Tuhan. Oke, jadi itu mempengaruhi keimanan kerohanian kita. Ini yang akan mempengaruhi kita. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang tidak mengerti saya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak peduli dengan saya. Kita sudah membuat banyak definisi tentang sifat-sifat atau penjelasan tentang sifat-sifat Tuhan. Tanpa kita sadar, ini karena ketidaksabaran kita sendiri. Atau egoisme kita yang memuncak. Jadi bisa dikatakan ketidaksabaran yang kita kita pelihara, yang akhirnya bertumbuh itu berarti bisa menjadi kecewa ya Pak, yang akhirnya kita menyalahkan Tuhan itu. Menolak, bahkan bisa mengambil keputusan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Makanya dia cari ada Tuhan lain yang bisa lebih cepat. Dan kalau saya pernah melihat satu film, ya meskipun ini dikatakan fiksi, tapi menurut saya itu bisa terjadi juga dalam pemikiran manusia. Dia mengatakan kalau Tuhan itu sudah mati, karena Tuhan ternyata membiarkan kejahatan tetap terjadi. Tuhan membiarkan saya yang seperti menerima ketidakadilan ini tidak teratasi. Nah itu bisa sampai seperti itu ya Pak? Iya bisa, sangat bisa. Jadi ketidaksabaran, karena akibat ketidaksabaran ketidaksabaran itu membuka ruang seluas-luasnya untuk semua sifat manusiawi kita bertumbuh, berkembang di situ, sampai kita mengambil keputusan-keputusan yang sudah tidak logis lagi, yang tidak wajar lagi. Ada yang bisa sampai mengambil keputusan bunuh diri, karena kalau saya Tuhan saja sudah tidak mencintai saya, ngapain lagi saya hidup? Saya menunggu apa? Apa yang saya harus ditunggu? Sudah tidak mungkin lagi bisa atasi persoalan ini. Ini semua karena ketidaksabaran, Awalnya bukan persoalan iman, tapi ini adalah persoalan ketidaksabaran yang membuat kita. Ketidaksabaran itu, seperti saya katakan tadi, itu dia membuka kesempatan untuk hal-hal negatif akan berkumpul di sana. Dan tanpa disadari kacau sebenarnya. Kacau dan membuat kita akan menjurus melakukan sesuatu yang walaupun kita tahu itu tidak logis, tidak benar, kita lakukan saja. Hanya kita ingin supaya selesai persoalan ini. Nah, apakah penyelesaian itu dengan cara mencari pertolongan yang lain, mencari Tuhan-Tuhan yang lain, atau itu dengan cara menyelesaikan hidup ini, membunuh diri, atau dengan cara memandang Tuhan sebagai Tuhan yang tidak bisa dipercaya lagi. Kenapa dia membiarkan saya ini sampai selama ini? Atau bisa masih positif pada akhirnya. Dia hanya berdoa, Tuhan ambil saya saja saat ini, saya sudah nggak tahan lagi. Ambil saja saya. Dia tidak berani bunuh diri, tetapi dia bilang, Tuhan ambil saya tidak ingin hidup lagi. Itu bukan berarti kita tidak tahan menderita Pak. Apakah itu juga termasuk? Termasuk. Karena kita kan kadang melihat ada orang yang mungkin dari kecil dia seperti penderitaan hidup terus dialami sampai sekian puluh tahun dia masih bisa menghadapi. Dan kita melihat sepertinya dia tahan. Tapi pada akhirnya dia mengakhirinya dengan caranya sendiri. Apakah itu itu batas ketahanannya sudah runtuh? Iya, jadi begini. Bisa kita katakan bahwa secara manusia bisa dikatakan bahwa memang kita terbatas. Ada satu saat di mana kita tidak mampu lagi bertahan. Seperti tubuh ini, kalau sakit organ-organ semua sudah habis, tidak bisa berfungsi lagi. Obat-obat sebagus apapun tidak mungkin menolong lagi. Dokter akan katakan secara medis tidak mungkin lagi. Bisa saja begitu sampai saat itu, sampai begitu. Tapi bisa saja karena dia menghabiskan juga semua sisa iman yang masih ada pun dia habiskan. Kalau masih ada sedikit ruang di mana dia tinggalkan, gunakan sisa ruang percaya ini kepada Tuhan, dia akan bertahan lagi. Oke, jadi karena dia memberikan
memberi makan semua untuk ketidaksabarannya itu tadi, dan Pak, sampai kepada ketidakpercayaan. Akhirnya habis semua. Akhirnya dia menghabiskan semua. Padahal selalu ada sisa ruang iman Harusnya. Karena begini, orang-orang percaya itu sebenarnya setiap saat dia dituntun, dibina, dihibur, dikuatkan, diberikan pengertian oleh Roh Kudus yang Yesus janjikan dan sudah berikan kepada kita. Roh Kudus ini akan membimbing kamu. Nah, ruang ini dia tutup. Ya, atau ya sudah dia pakai semua untuk dia menutup ruang itu dengan cara membesarkan ruang ketidaksabaran itu sampai menjadi ketidakpercayaan. Nah, akhirnya ruang ini terus tertutup. Nah, inilah situasi rohani yang berbahaya sebenarnya. Maka orang-orang semacam ini dia membutuhkan pertolongan. Membutuhkan pertolongan. Tuhan bisa memakai orang lain. Bisa saja Tuhan memakai orang lain pun dia tidak mau dengar lagi. Artinya, jadi satu-satunya pertolongan ya Tuhan juga yang bisa menolong dia. Tapi kalau dia masih tetap membuka hatinya ruang itu tadi, kalau dia tetap menutup sama sekali, ya memang itu bisa berbahaya buat dirinya sendiri. Tapi biasanya Tuhan tidak mau membiarkan dia sampai sebegitu. Sampai benar-benar ruangnya habis. Nah, biasanya begitu. Tapi kalau orang sampai melakukan hal-hal misalnya sampai bunuh diri, nah ini kasus lain yang kita perlu bahas tersendiri. Karena itu cukup. Ya, nah, saya tertarik dengan istilah Bapak ruang tadi ruang untuk mengisi menunggu gitu ya. Boleh saya katakan ini ruang tunggu. Jadi dalam ketidaksabaran kita yang memang manusiawinya kita, atau dalam keingin cepatan selesai semuanya, kita harus tetap menyisakan ruang itu. Nah, di dalam ruang tunggu itu, dalam tanda kutip ini, saya dari ayat yang terinspirasi tadi, perumpamaan pernikahan di Kana itu, saya melihat satu orang yang sepertinya sangat Pak, sabar di ruang tunggu itu. Nah, di sini ada Maria, ibu Yesus, yang dalam kecemasan, kegalauan, beberapa orang yang tahu bahwa anggur sudah habis, dan dalam budaya mereka itu sangat memalukan kalau memang benar-benar habis. Maria ini, ibu Yesus ini, dia datang ke tempat yang tepat. Jadi dia datang kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ketiga dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, kita lihat memang betul tadi seperti Pak Freddy sudah sampaikan, bahwa orang beriman tahu datang kepada Tuhan Yesus. Seperti Maria ini, dia datang kepada pribadi yang tepat. Tetapi di situ Tuhan Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, saya sungguh melihat bagaimana ini bisa juga kita contoh sikap yang Ibu Maria ini lakukan ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus, anggurnya habis. Dan Tuhan Yesus berkata, tunggu. Dan Ibu Maria ini benar-benar taat tanpa protes. Bagaimana kamu bisa bilang tunggu, ini sudah habis, seperti itu. Atau misalnya, kamu jangan kelamaan ya, cepat. Tidak ada pesan, tapi lakukan saja pelayan-pelayan apa yang Yesus katakan. Nah, itu bagaimana Pak, supaya kita bisa sampai pada level itu, dan ruang tunggu kita yang tadi tidak semakin sempit, tetapi kita semakin lebar. Walaupun dalam ruang tunggu itu ada kebosanan, ada kecemasan, bahkan frustasi yang kapan ya, itu kan bukan sesuatu yang enak ya Pak. Kalau saja Pak Freddy pasti sering nih, kalau ke dokter gigi saja misalnya, menunggu nomor antrian masuk itu kan sesuatu yang tidak nyaman sekali gitu. Bisa berlembar-lembar buku sudah dibaca, tetapi kok belum dipanggil ya. Tetapi kan harus sabar untuk mendapatkan penanganan yang ahlinya. Nah, ini bagaimana Pak kita bisa sampai ke tahap seperti Maria ini, yang menyatakan kepada Tuhan Yesus untuk meminta tolong, tetapi baik Tuhan, aku akan duduk di ruang tunggu sampai Tuhan membuat keputusan. Iya, ini menarik ya. Jadi topiknya tadi di ruang tunggu jawaban Tuhan. Wah, di ruang tunggu. Kalau bisa enggak pakai ruang tunggu lah ya. Kalau bisa ada VIP ya Pak ya, langsung nggak antri gitu ya. VIP juga ada ruang tunggu, itu juga ruang tunggu. Tapi lebih cepat, mungkin lebih cepat, dia naik duluan aja ya. Jadi, nah ini menariknya begini, ini ruang tunggu ini sebenarnya
disukai manusia atau tidak disukai manusia ya. Kalau saya dulu sering berangkat kemana-mana ya, terbang kemana-mana itu sering sekali. Jadi pasti persoalan ruang tunggu itu harus masuk situ. Pada waktu sebelum ada pengumuman untuk masuk ke ruang tunggu, ya di situ juga ada satu ruang ketidaksabaran. Apalagi sudah duluan situ sudah 1 jam belum ya. Nah, begitu masuk ruang tunggu ada sedikit senang karena ada pengumuman. Tapi di ruang tunggu pun masih lagi ada kesabaran. Kadang-kadang delay penerbangannya, delay sampai pernah saya delay sampai berapa jam ya? 4 jam. Bahkan satu saat saya harus menunggu di airport itu dari setengah 8 pagi sampai jam 7 malam. Itu di Schiphol di Amsterdam. Jadi bayangkan saya harus tunggu 1 hari. Untunglah di Schiphol itu seperti sebuah kota saja. Jadi saya masih bisa ini. Tapi toh ketidaksabaran itu. Nah, masuk di ruang tunggu memang satu ruang yang ada percampuran antara kesabaran dan ketidaksabaran. Dan bahkan kalau misalnya seperti di airport ya Pak, cemas ya karena kalau cuaca misal hujan nanti pesawatnya bagaimana. Kan bercampur aduk gitu ya perasaan di ruang tunggu itu. Itu juga saya pernah alami satu kali saya terbang dari mana ya. Sudah di atas pesawat ini dari Denmark mau ke mana, ke Norway kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu sudah duduk di pesawat disuruh tunggu setengah jam ya karena hujan. Karena cuacanya. Hujan. Satu kali dari Singapura juga begitu. Karena hujan saya harus tunggu, bahkan 2 kali harus disuruh tunggu karena hujan. Jadi itu hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Di ruang tunggu sudah sudah duduk di kursi pun juga harus nunggu lagi. Juga sama saja di ruang tunggu di dokter misalnya ya. Kalau sudah melihat ya itu orang banyak sudah nomor sekian atau di BPJS cek jantung. Kemudian misalnya, dokternya belum datang. Sudah macam-macam ya, sama seperti Mr. Bean itu yang nggak sabar lagi dia harus berusaha. Ini campur aduk semua ketidaksabaran dan kesabaran, pengertian positif dan negatif, apa segala macam bercampur di situ. Lalu apa yang harus aku buat di ruang tunggu itu? Apalagi ruang tunggu itu diperpanjang terus, delay terus. Tuhan juga seringkali delay ya. Seakan-akan mendelay. Mendelay ini. Apa memang Tuhan sengaja mendelay ini atau memang tidak sengaja Tuhan delay, tapi ya Tuhan biarkan saja terjadi itu. Lalu apa pertanyaannya, apa yang akan dibuat? Nah, ini yang dia alami oleh Maria ya. Ini memang satu peristiwa pertama kali mujizat Tuhan berlaku ya. Jadi Tuhan Yesus baru saja, kita harus punya konteks sedikit di situ ya. Tuhan Yesus baru saja di Yordan ya, di baptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian ada waktunya Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kembali lagi dia mulai dapat 2 murid, itu Yohanes sama Andreas. Kemudian ada Petrus, kemudian ada lagi Filipus, ketemu Filipus lagi. Kemudian ada lagi Nathanael. Nah, kalau nggak salah Nathanael ini berasal dari kota Kana ini. Nah, setelah itu semua mereka kembali ke Galilea. Dan ke Galilea ya ke kota Kana ini. Ya mungkin karena Nathanael ini menghadiri diundang toh. Nah, Ibu Yesus memang ada di Nazaret. Nazaret, jarak dari Nazaret ke kota Kana tidak jauh. Dekat saja itu berjalan, orang dulu juga berjalan kaki. Dan kemungkinan besar Maria ini kan di situ dikatakan, kalau tidak salah di situ dikatakan Maria sudah ada di situ. Ya. Maria ini harus sedikit ngobrol lagi sedikit ya. Maria ini kalau kita lihat gambar-gambar di mana-mana yang kita lihat tuh cantik. Halus wajahnya, tangannya lembut. Teduh gitu ya, Pak ya. Jadi kesannya Maria ini seorang yang disiplin untuk merawat manicure ya. Manicure dan mungkin skincare, Pak. Skincare-nya mungkin ini. Iya, pakai Kutex barangkali ya. Kemudian kulitnya itu lembut, mungkin mandi susu ya atau seperti artis-artis barangkali mandi susu. Wajahnya itu mungkin pakai kosmetik yang mahal harganya ya. Kalau kita lihat gambar-gambar sekarang, namanya juga Mary ya. Tapi saya baca satu buku dulu, judulnya Panggil Aku Maryam. Nah, nama aslinya sebenarnya Maryam. Nah, Maryam ini bukan orang yang seperti di gambar seperti yang itu.
Ini orang yang kerja keras, anak-anak Yahudi itu kan di zaman penjajahan ya, mereka bayar pajak tinggi, kerja tinggi. Ayah Yesus itu Yusuf itu tukang kayu, tukang batu ya, dan hidupnya menderita. Mereka semua itu semua serba sulit. Jadi Maria ini bukan tipe orang ini. Ada seorang Yahudi, wanita Yahudi, dia di Inggris. Dia yang mengarang buku ini. Dia 13 tahun datang ke Israel untuk meneliti. Kemudian dia sampai menulis buku Panggil Aku Maryam ini. Dia mau tahu siapa ini Maryam sebenarnya. Dia melukiskan begitu detail tentang kehidupan Maria pada zaman itu, pada zaman Yesus itu. Jadi Maria ini bukan orang yang kayak gitu-gitu. Ini orang yang kalau kerja mati, serba sulit dalam segala keadaan. Nah, tapi dia juga adalah, kemungkinan besar dia adalah seorang yang cukup dihormati atau diharapkan seperti misalnya dia orang yang mungkin pandai masak atau apa seperti begitu. Jadi satu ibu yang punya dapur gitu jadi kira-kira begitu. Jadi dia sudah duluan, sudah diundang duluan untuk ikut, tidak banyak dicatat situ, tapi dia memperhatikan semua itu. Jadi rasa tanggung jawab ini ada pada dirinya juga, dan anaknya diundang bersama murid-murid. Ini satu hal yang baru bagi dia juga ya. Jadi dia memang memperhatikan semua situasi itu. Jadi memang bagi saya, menurut saya, penafsiran saya ya, walaupun Yohanes mencatatnya begitu singkat, pasti Maria juga ada dalam ketidaktenangan. Panik ya Pak. Panik gitu. Menurut saya panik itu. Ini bagaimana? Karena ada rasa tanggung jawab. Habis, minum habis. Ya mungkin dia pengawasan makanan barangkali di situ, pengawasan anggur juga siapa tahu. Penyediaan untuk konsumsinya gitu. Nah itu. Di situ dikatakan ada berapa tempayan yang harus 6 tempayan ya. 6 tempayan. 6 tempayan itu, satu tempayan tuh isinya tuh beberapa gayung gitu. Jadi itu kalau di ukuran liter, menurut yang saya pelajari itu 70 sampai 100 liter satu tempayan ya Pak. Tempayan ya. Besar juga. Jadi kalau jumlah semua itu kan berarti 600 liter. Anggur terbaik 600 liter ya. Nah itu kan air semua yang sebetulnya dipakai untuk membasuh kaki atau tangan, mungkin juga cuci-cuci benda-benda yang lain, barangkali begitu. Jadi ini kan satu kepanikan karena anggur ini kehormatan bagi orang Israel pada saat itu. Ini satu simbol kehormatan. Jadi kalau pesta harus ada anggur, dan anggur yang terbaik. Tapi kenapa anggur habis? Ini satu musibah, satu badai yang besar ya. Jadi Maria pasti merasa, dan satu-satunya yang dia bisa harapkan adalah anaknya yang dia kenal siapa anaknya ini ya. Saat itu Yesus sudah umur kira-kira 30 tahun. Dan dia sudah tahu siapa Yesus kan. Seorang ibu yang punya pengalaman dengan anaknya sendiri. Seperti apa itu. Jadi dia sudah tahu. Jadi hanya Yesus saja yang bisa diharapkan. Jadi dia untuk mengatasi masalah itu. Nah, betul apa yang dikatakan itu tadi. Jadi kalau di ruang tunggu, Maria ruang tunggu hanya satu hal. Yaitu nantikan apa yang Yesus akan buat. Makanya dia suruh itu pegawai-pegawainya di situ yang lain itu ya, kalian tunggu saja, tapi ikuti saja apa yang dia buat. Jadi Maria sabar, Maria dia punya keyakinan yang pasti akan ada pertolongan, tapi Maria juga menghargai proses. Dia mengerti ini pasti. Pasti. Tapi dia juga mengalami proses. Proses itu tidak ada proses tanpa waktu. Proses pasti ada di dalam waktu. Jadi artinya bahwa baik prosesnya, caranya, baik waktunya, baik keyakinannya, baik kepastian semua, dia sudah pasrahkan 100. Itulah kelebihan Maria itu, bahwa dia memberikan semua. Jadi kamu ikuti saja. Nah di ruang tunggu, inilah sebenarnya yang kita harapkan. Jadi di ruang tunggu, saya membayangkan lagi ruang tunggu yang lain dalam kehidupan kita sekarang ini ya. Di ruang dokter, di ruang rumah sakit, di mana saja, di ruang mau terbang, atau ruang tunggu lain di mana-mana ya. Di situ bagi saya, bagi orang-orang beriman ya, adalah satu kelas belajar, kelas studi untuk melihat apa semua yang ada di dalam diri kita, menyangkut iman ya. Apakah iman kita ini
sejauh mana kita akan kenal diri dalam kelas ini, karena Roh Kudus ada di dalam kelas itu, dalam ruang tunggu itu, dan mulai menjelaskan pakai PowerPoint mungkin atau untuk mendidik kita gitu ya Pak. Ya ini loh, ternyata kamu tuh begini, dijelaskan itu semua. Jadi kadang-kadang mungkin waktu penantian itu masih diperpanjang, barangkali masih ada lagi. Ya kalau di ruang tunggu saya baca materinya masih ada, banyak gitu ya. Jadi ini kan gambaran yang saya ciptakan untuk melihat betapa pentingnya ruang tunggu itu. Dan sabar prosesnya itu ya Pak. Ya, jadi sabar menantikan proses. Jadi ini berarti kita menyerahkan bukan saja kebutuhan kita, tapi menyerahkan iman kita kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang sisa, semua sudah diserahkan. Artinya prosesnya terserah Tuhan, kehendaknya terserah Tuhan, semua terserah Tuhan. Ya, orang tua memberikan hadiah sesuatu yang diminta oleh anaknya. Kadang-kadang pada waktu orang tua, bukan pada waktu anak, dan dia akan sangat puas, dan dia akhirnya akan mengerti mengapa orang tua tunggu, menunda dan sebagainya. Jadi penundaan, delay dalam hidup kita, dalam hal menjawab persoalan kita, kebutuhan kita, delay itu justru harus kita melihat sebagai satu kesempatan untuk membangun iman kita, kedewasaan rohani kita, dan seterusnya. Kalau kita tidak rela di situ, kita saja bisa berkata, sudah saya nggak jadi terbang, saya ke dokter lain aja, saya nggak mau pulang saja. Dan apa yang kita alami? Kerugian besar dan dalam hidup masalah kita tidak selesai. Masalah kita tidak selesai. Kita mau cari Tuhan yang mana lagi? Tuhan ini sudah benar, yang belum benar adalah kita. Jadi Dia mau kita menjadi benar di dalam ruang tunggu kalau itu. Kita percaya bahwa Tuhan itu sudah benar, ini ruang tunggu yang benar. Ya kita harus punya pikiran yang benar. Iya, tunggulah dengan pemikiran yang benar dan belajar di kelas itulah Roh Kudus akan menjawab ini. Saya pernah menulis dalam salah satu kata-kata bijak ya. Sabar adalah menunggu dan menunggu lagi dan menunggu lagi sampai semua yang negatif berubah menjadi positif. Semua sikap yang negatif berubah menjadi positif. Dan dari penantian yang lama, suatu saat kita akan luar biasa dah habis-habisnya memuji Tuhan. Terima kasih atas masa penantian yang sekian lama semacam ini. Karena Tuhan lebih tahu kita. Dan Dia mau berikan yang terbaik. Bahkan Dia memberikan lebih dari yang kita minta. Tapi apakah kita mau sabar di ruang tunggu dan belajar mengenal diri kita sendiri, mengenal Tuhan, mengenal orang lain, mengenal semua proses. Dan pasti Tuhan akan melakukan sesuatu yang kita harapkan itu dengan cara yang lebih baik lagi. Betul. Pada waktu yang lebih tepat. Dan pasti solusi yang paling tepat. Ada di sana. Nah itu luar biasa sekali. Hari ini kita belajar bahwa ruang tunggu itu tidak selalu menyakitkan, tidak selalu membosankan, dan tidak selalu membuat frustasi. Bagaimana kita bertindak di dalam ruang tunggu jawaban Tuhan itu. Oke, sebelum kita tutup sabar dan belajar. Sebelum kita tutup mungkin ada sedikit dari Pak Freddy untuk sahabat bincang kita, pesan dan inti hari ini yang kita bicarakan. Ya, ini menarik tema ini ya. Jadi di ruang tunggu jawaban Tuhan. Wah, itu rupanya ruang yang penuh dengan kekayaan rohani penuh di situ. Jangan kita bosan di ruang tunggu. Tapi dengan sabar, dengan sukacita, bagaimana kita memetik segala macam berkat yang akan kita terima sebagai bahan pelajaran tentang hidup dan sebagai proses untuk membuat kita semakin hari semakin dewasa di dalam iman. Sehingga sekolah beriman ini bukan satu sekolah yang mudah, ya. Sekolah yang selalu menuntut iman yang tidak pernah akan pudar, tapi juga kesabaran menantikan. Jadi kalau kita sudah serahkan kebutuhan kita sudah serahkan apa yang kita inginkan, biarkanlah Tuhan dengan bebas untuk bergerak. Jangan Tuhan diatur, didikte untuk melakukan sesuatu menurut kita. Biarkanlah Tuhan dengan bebas. Karena kalau Tuhan dengan bebas melakukan apa yang Ia kehendaki, kita akan menerima yang terbaik, yang nanti membuat kita terheran-heran. Ya, demikian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Freddy untuk hari ini penguatannya untuk hal-hal yang mungkin juga baru buat kita, detail-detail tentang bagaimana kita sabar menanti proses Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Freddy dan sahabat bincang kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga yang kita bincangkan hari ini memberkati Anda dan semakin menambahkan kekuatan iman Anda di dalam menunggu setiap jawaban dari Tuhan.
Dari studio saya Elok dan Bapak Pendeta Fredrik Makitan, mohon pamit dulu. Kita jumpa lagi di episode program Bincang kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.